Aster sudah mendapatkan kisi-kisi dari majikannya mengenai tuan muda yang akan datang nanti, termasuk kebersihannya, sehingga Aster mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Dia tidak ingin membuat tuan mudanya merasa kecewa dengan kinerjanya. Aster, apa semuanya sudah siap? Tanya Maisy untuk memastikan. Sudahnya, kamar tuan muda sudah bersih semuanya. Bisa Nyonya cek dulu sekali lagi. Tawar Aster. Boleh, tapi maaf sebelumnya Aster, bukannya aku tak percaya denganmu. Hanya saja, aku tak ingin kau nanti mendapatkan masalah dengan putraku. Jelas Maisy. Siapnya, saya mengerti. Mari saya antar. Aster mengantarkan majikannya itu ke kamar sang tuan muda. Maisy tampak meneliti setiap sudut kamar putranya, dan setelah selesai, Maisy tersenyum puas. Bagus Aster, kinerjamu memang tak perlu diragukan lagi. Ucap Maisy. Terima kasihnya. Sahutnya sambil menunduk. Oh ya, sebentar lagi mereka pasti datang. Tolong buka jendelanya agar ada udara segar yang masuk. Aku akan ke bawah menunggu mereka datang. Titah Maisy. Baiknya. Sahut Aster kembali. Setelah itu Maisy pergi dari kamar itu. Aster pun segera mematuhi perintah majikannya. Akan tetapi, saat dia hendak keluar, ponselnya berdering dari dalam saku. Dan ketika dilihat ternyata putrinya yang menelpon. Dia segera mengangkat panggilan itu dengan senyum cerah di wajahnya, tanpa ia tahu kalau sesuatu telah terjatuh juga dari kantongnya. Putraku, akhirnya kau datang juga sayang. Ilma sangat merindukanmu. Kau semakin tampan saja setiap hari. Maisy langsung memeluk putranya sambil mengomentari penampilan sang tuan muda. Mama, aku sudah bukan anak kecil lagi loh. Jangan membuat wibawaku hilang di mata semua orang. Balasnya sambil berbisik. Astaga, ini bukan di kantormu. Jadi, kau tidak perlu bersikap seperti itu. Maisy melepas pelukannya sambil memukul pundak putranya. Dia juga menoleh ke belakang dengan tujuan akan memperkenalkan putranya kepada para pegawai yang belum kenal. Oh ya, buat kalian yang belum mengenal putraku, dia adalah putraku satu-satunya. Namanya Kim Dae-hyun. Selama ini dia tinggal di Las Vegas untuk menjalankan bisnis keluarga juga di sana. Dia sangat menyukai kebersihan dan wewangian. Jadi tolong kerjasamanya ya selama putraku ini ada di sini. Setelah mengenalkan putranya, Maisy segera membawanya ke kamar di lantai atas. Mama, sudah sampai di sini saja. Aku sudah besar. Tidak perlu Yoma antar sampai ke kamar. Aku akan beristirahat sebentar. Setelah tubuhku segar, aku akan menemui Yoma lagi nanti. Oke? Ucapnya sambil memeluk kedua pipi Yoma. Oke sayang, selamat istirahat ya. Maisy pun pergi dari hadapan putranya. Saat Dae-hyun melangkah satu langkah ke dalam kamarnya, dia menemukan sesuatu yang terjatuh di lantai. Bergegas ia mengambilnya dan melihat barang apa itu. Foto siapa ini? Gumamnya saat melihat sebuah foto yang ia temukan. Tanpa mau memikirkannya lagi, Hyun langsung menyimpan foto itu di laci nakasnya. Sudah lama sekali rasanya tidak bertemu dengan kamar ini. Aku sangat merindukan semua ini. Hyun merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil tangannya meraba spray karena menikmati nostalgianya. Tanpa terasa, matanya terpejam. Ia bersatu dengan mimpinya. Hyun, putra Oma. Tok 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 tok. Maisy mengetuk pintu kamar sambil memanggil putranya. Lantaran tak mendapat jawaban dari dalam, Maisy pun membuka pintu kamar yang tak dikunci itu. Dia tidur rupanya. Pantas saja tak menjawab. Maisy tersenyum melihat putranya tidur dengan nyenyak. Perlahan dia mendekati Hyun, lalu membangunkannya dengan lembut. Hyun, bangun sayang. Hari sudah gelap. Kamu harus membersihkan badanmu dulu. Setelah itu kita makan, Kata Maisy. Ternyata Hyun mendengarkan semua perkataan Yomanya dengan suara seraknya. Dia menjawab. Iya, Ma. Tunggu saja di bawah. Aku akan segera turun. Sahut Hyun dari balik bantal. Di area dapur saat ini sedang terjadi keributan karena semua pegawai yang bekerja di rumah mewah itu tengah membicarakan tuan muda tampan yang baru tadi siang tiba. Apakah kalian melihat betapa tampannya Tuan Muda Yun? Wajahnya sangat tegas tapi menggemaskan. Ucap salah satu dari mereka. Ya, aku setuju. Tuan Muda Yun sangat terkenal dingin dan tegas jika di kantor. Tapi dia akan terlihat seperti kucing jika sedang bersama Nyonya Maisy. Imbuh salah satu seorang lagi. Di saat semua teman-temannya membicarakan wajah serta penampilan tuan muda di rumah itu, Aster hanya bisa bengong, sebab hanya dia sendiri yang belum melihat tuan muda Hyun. Lantaran tadi saat tuan muda itu datang, Aster sedang menerima telepon dari putrinya. Apakah benar-benar setampan itu, Kak? Aster yang merasa penasaran langsung saja bertanya kepada salah satu seniornya yang kebetulan sedang ada di sampingnya. Memangnya kamu tadi tidak ikut acara penyambutan Tuan Muda saat beliau datang? Tanya senior pada Aster. Kebetulan tadi aku sedang menerima telepon dari putriku, Kak. Jadi aku tidak bisa ikut menyambut tuan muda. Jawabnya jujur. Ah, sayang sekali. Kamu tidak ikut melihat ketampanan Tuan Muda kita. Itu merupakan hal yang sangat sayang untuk dilewatkan, Aster. Kata senior itu membuat Aster semakin penasaran. Tapi tenang saja. Kau bisa melihatnya saat makan malam nanti. Kamu boleh ikut mendampingi para majikan untuk makan malam. Nyonya Maisy juga sangat senang dengan kinerjamu, bukan? Ucap senior itu lagi. Baiklah, Kak. Aku akan mengambil tugasku seperti biasanya. Sahut Aster dengan semangat. Saat jam makan malam sudah tiba, Aster sudah bersiap akan mempersiapkan semua menu makan malam untuk ia letakkan di atas meja makan. Akan tetapi, langkahnya terhenti saat Maisy memanggilnya. Aster, Panggilnya. Iyanya, Sahut Aster. kamu mau kemana? Tanya Maisy. saya mau ke meja makannya untuk mempersiapkan menu makan malam. Ada yang bisa saya bantunya? Aster memastikannya. Iya, saya mau kamu bersihkan kamar Hyun lagi. Sekaligus siapkan susu jahe hangat untuknya. Letakkan saja di atas napasnya. Nanti sebelum tidur, dia akan meminumnya. Jelas Maisy.
Lalu dengan patuh Aster menuruti semua perintah majikannya. Alhasil, Aster melewatkan momen makan malam lagi. Akan tetapi, dia tetap melakukan tugasnya dengan sangat baik. Aster membersihkan kamar tuan mudanya kembali. Ya, walaupun sebenarnya kamar itu belum kotor sama sekali. Setelah selesai, Aster membawa pakaian kotor untuk ia bawa ke area laundry.